sesuai dengan proyeksi saya ya, karena kan sedikit di atas proyeksi saya bahkan. Tadi saya bilang inflasi bulan Mei itu akan 3,5% year on year basis. Dan sekarang keluar angkanya 3,55%. Artinya sedikit di atas proyeksi saya 0,05% ya. Karena tadi kalau kita lihat komponen dari sisi pengeluaran disumbang oleh dua faktor, yaitu bahan makanan maupun transportasi. Nah kalau kita lihat sektor transportasi yang selama 2 tahun ini tertekan harganya karena demand yang rusak akibat COVID-19, sekarang sudah mulai pulih. Ditambah lagi pemerintah membolehkan terjadinya kenaikan tarif angkutan udara ya, khususnya untuk selebrasi Idul Fitri di tahun ini. Nah, ini mendorong inflasi tinggi. Nah, cuman kalau kita lihat juga ada dua faktor lain ya selain tadi bahan makanan, yaitu faktor inflasi inti ya. Core inflation itu juga mengalami kenaikan. Tadi kalau kita lihat core inflation naik kalau nggak salah 2,65% ya, lebih tinggi daripada core inflation di bulan April. Nah, jadi artinya apa? Daya beli masyarakat juga mulai pulih. Jadi dari sisi demand itu terjadi konsumsi yang meningkat lebih tinggi, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang akan kuat di kuartal pertama dan yang akan kuat di kuartal kedua 2022 ini. Kemungkinan akan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Nah, jadi yang keempat adalah faktor kalau kita lihat kenaikan harga Pertamax. Ini kemungkinan besar masih belum tertranslasi secara full ke dalam total inflation. Jadi kenaikan harga Pertamax ini belum mendorong kenaikan di sejumlah harga, karena biasanya kalau pemerintah menaikkan menaikkan harga bensin itu kemungkinan akan baru tertranslasi sekitar 3-6 bulan setelahnya full tertranslasi terhadap total seluruh komoditas. Ya, ini kita kembali membicarakan harga komoditas pangan yang menyumbang pada inflasi di bulan Mei ini yang terus melambung harganya, dan bahkan tim CNBC Indonesia juga memantau di lapangan ini harga sejumlah bahan pangan masih terpantau naik begitu ya, padahal momen Lebaran udah lewat. Apa sih sebetulnya menjadi penyebabnya, Mas Mikael, menurut pandangan Anda? Ya, ini karena imported inflation ya. Lebih karena imported inflation, kita tahu harga jagung dunia mengalami kenaikan, terus juga harga gandum dunia mengalami kenaikan, harga energi dunia juga mengalami kenaikan. Jadi saya melihat ada kemungkinan imported inflation ini akan mendorong kenaikan ongkos produksi. Dan juga kalau kita tahu kan produksi pangan selama 2 tahun ini terganggu akibat COVID-19 ya, seperti yang terjadi pada produksi poultry itu di tahun 2020 kan kita tahu sempat demand-nya hancur sehingga produksinya itu terganggu. Nah, kemudian ketika demand-nya mulai recovery di tahun 2022, ini produksi belum bisa catch up dengan konsumsi. Nah, ini yang mendorong terjadinya inflasi. Dan ini akan terus terjadi karena low base effect di inflasi kita di tahun 2021. Jadi begitu ekonomi recovery, restoran buka, sektor tourism buka, sehingga konsumsi terhadap poultry naik, konsumsi terhadap daging naik, ini akan mendorong kenaikan harga. Ditambah harga daging dunia juga mengalami kenaikan, harga poultry dunia juga mengalami kenaikan, dan pangannya yaitu jagung juga mengalami kenaikan. Jadi kalau nanti misalkan pemerintah buka keran impor, itu tentu akan mendorong kenaikan di dalam negeri, harga dalam negeri. Nah, jadi saya rasa inflasi ini masih akan terus merangkak naik. Kalau kita lihat pola tren inflasi ini biasanya tertinggi itu adalah 1 bulan setelah pasca Lebaran ya, 1 bulan pasca Lebaran. Kemungkinan ini akan terjadi anomali ya. Inflasi ini masih akan melanjutkan kenaikan walaupun setelah pasca selebrasi Idul Fitri. Jadi kemungkinan akan terjadi anomali data terhadap data inflasi kita di tahun 2022. Jadi kita lihat ketika ekonomi terus membaik sampai dengan kuartal keempat 2022, kita lihat inflasi akan terus merangkak naik. Saya prediksi sih inflasi bisa level 4,5% sampai dengan 5% di tahun ini. Ya, kalau menurut statement Anda tadi bahwa data inflasi akan terus merangkak naik, apa saja, Mas Mikael, resiko yang mungkin dihadapi dari makin tingginya inflasi tersebut? Dan bagaimana prediksi Anda terkait inflasi ini pada semester 1 2022? Ya, saya rasa ini akan menahan laju pemulihan ekonomi ya, khususnya untuk konsumen kelas bawah ya, 40% terbawah ya. Dengan pengeluaran $3-4 ke bawah, ini tentu akan terpukul karena kenaikan harga bahan pangan maupun transportasi. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita tidak maksimal.
Makanya kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kita itu kemungkinan menuju angka 6% ya, atau reboundnya cukup sulit untuk kencang gitu, karena inflasi kita tinggi. Dan resiko kedua adalah kemungkinan Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga ya. Jadi ketika Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, tentu ini akan mendorong constraint ya terhadap ekspansi kredit, sehingga investasi pun akan tertahan. Tapi karena kita low base effect, kita mengalami low base di 2021, jadi pemulihan sekecil apapun di 2022 ini akan cukup besar dampaknya di pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ini.